ya, terkait laporan saya terhadap Rasman Nasution tentang pencemaran nama baik sudah naik ke tingkat penyidikan. Harusnya dia sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan, sudah diperiksa. Dia coba undur-undur, akhirnya sudah dipanggil, ya. Karena kalau nggak datang, kalau sekiranya kemarin nggak datang bakal dijemput. Sekiranya nggak datang, akhirnya sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan. Yang kedua, kemarin dipanggil juga Kim tanggal 5 Januari. Cuma menurut pengacara Kim minta diundur. Oke. Kalau Kim sudah diperiksa, karena saksi-saksi pun sudah diperiksa, nanti penyidik Cyber Mabes Polri akan menggelar untuk menetapkan tersangka. Ya, jadi ini sudah mulai menggerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum, tetap gote kuning, ya. Jadi sudah mendekati, sudah tingkat penyidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Itu laporan dari saya atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian ada kasus lain yang sangat banyak, yaitu dugaan laporan polisi dari beberapa orang atas dugaan ijazah palsu. Salah satu adalah laporan polisi dari Evi, mantan istri gubernur Medan, Sumatera Utara, yang adalah kliennya si Rasman. Ya, beberapa pelapor ini datang ke Hotman 91 mengeluh, ya, mengeluh. Kenapa sudah 6 bulan lebih laporan polisi, kok sampai sekarang belum ada tersangka? Ya, sempat katanya penyidik masih mencari bukti penggunaan daripada ijazah tersebut. Ya, menurut saya sih tutup mata kita dapat mengetahui, karena dengan orang membuka kantor pengacara, dengan tanda tangan di surat kuasa, dengan bersidang, berarti kan dia sudah mengaku sebagai pengacara kan? Oke. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam Mabes Polri, coba ditanyakan kepada penyidik atas laporan polisi terhadap Rasman. Penyidik sudah nanya nggak? Kalau kau sarjana hukum, skripsinya apa judulnya? Pembimbing skripsinya siapa? Terus waktu ngetes skripsinya siapa? Judulnya apa? Untuk menanyakan itu nggak perlu 6 bulan, Pak. Ya, kedua, kalau kau benar kuliah, ada berapa puluh dosen? Nama-nama dosennya siapa? Mata pelajarannya apa? Dan di mana kampusnya? Kalau memang kampusnya disebutkan di suatu daerah, tanya RT RW, benar nggak itu dipakai sebagai ruang kuliah? Yang saya tahu hanya ada satu kampus Ibnu Khaldun, yaitu yang di Jalan Pemuda. Dan dari situ sudah banyak panitera-panitera, staf pengadilan yang kalau itu sah lolos dari sarjana hukum. Ya, jadi Kadif Propam perlu memanggil para penyidik atas laporan polisi atas dugaan ijazah palsu. Apa yang terjadi? Kenapa 6 bulan belum ada tersangka? Padahal ini kasus menarik perhatian masyarakat, sangat menarik perhatian masyarakat, ya, sangat menarik perhatian masyarakat, ya. Ada apa yang terjadi? Gampang sekali. Tanya skripsinya apa, judulnya apa, pembimbingnya siapa, waktu ujian kapan. Tanya nama-nama dosen. Dan yang menarik lagi, ada di podcastnya si Kuya, ada satu orang yang mengaku dari tempat itu juga beli ijazah 25 juta. Nggak pernah kuliah, tapi nilainya AB terus. Bahkan dia nggak pernah datang ke Jakarta, nggak pernah lihat kampusnya, dia dapat tiba-tiba ijazah sarjana hukum. Itu sudah terang-terangan oleh Kuya dipublis di podcast. Mohon Bapak Kapolri Kadif Propam menanyakan hal ini kepada penyidik atas laporan polisi dari berbagai orang terhadap Rasman Nasution. Pertanyaan saya, kenapa saya harus dibawa-bawa persoalan ini? Pertanyaan besar saya, ya Pak Lukas, Iklim Hakim bicara ke saya, dia diduga dilecehkan Hotman. Ada chattingan
ada percakapan, ada pengakuan, ada kuasa. Jelas ya? Ingat ya. Yang kedua, Hotman menjawab dari Bali sana. Ada di video, ada di berita, ada di saya. Dia bilang Iklim Hakim bukan siapa-siapa. Itu hanya orang yang minta tolong pansos untuk jadi artis, janda beranak satu dititip tetangga dan tinggal di Mangga Besar. Iya kan? Kemudian dia masih ada postingan bahwa dia bertanya kepada Asprinya, adakah saya genit sama kalian? Adakah saya ganggu kalian? Adakah saya aneh-aneh sama kalian? Kira-kira begitu. Jawab Aspri, tidak. Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Itu pengakuan Hotman, bos. Kalian buka jejak digitalnya. Belakangan kita tekan terus dengan pemberitaan, dengan laporan. Kita datang ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Dia baru ngomong, saya siap buka-bukaan di depan kementerian bahwa saya punya hubungan khusus dengan Iklim Hakim. Hotman memeluk Iklim Hakim sambil mengatakan kepada saya depan istri saya, di depan tim saya, depan Pradi Bersatu, ada Pak Lukas ini, ada mediatornya Kombes Elvis, ada penyidiknya AKP Elias Munte. Hotman mengatakan, lu cemburu sama gua, kan begitu ya? Kami berpacaran. Ketika saya katakan ke dia satu kalimat, saya sampaikan ke dia jilat-jilat, dia langsung dia peluk. Langsung tim saya mengatakan, dia sudah mengakui. Apa yang disampaikan Iklim Hakim, apa yang ditegaskan Iklim Hakim, benar. Dan itu diaminkan oleh saudara Hotman. Ini bukan masalah keahlian. Penyidik ke saya nanya, apa keahlian saudara? Untuk apa saya bicara keahlian di sini? Saya ahli hukum, bukan ahli menafsirkan orang. Tapi orang bodoh sekalipun kalau udah ada bicara begitu, berarti apa yang disampaikan Hotman di kuasa ini, dijelaskan apa yang disampaikan Iklim Hakim benar. Iklim Hakim, Hotman Paris patut diduga telah melakukan kebohongan publik, mempermainkan hukum Dengan asas percintaan. Iklim Hakim datang ke saya mengatakan bahwa dia katanya dilecehkan, membawa data. Hotman di awal mengatakan tidak ada apa-apa. Belakangan mereka ini akhirnya mengaku ada hubungan, berpacaran. Maka secara telanjang otak kita berpikir bahwa kedua-dua orang ini patut diduga telah mempermainkan hukum dan makna sekarang Indonesia. Saya tidak mau diamin. Ini harus dilaporkan. Maaf, ini harus diproses. Dan karena itu saya minta tadi dengan tegas kesepakatan dengan penyidik agar satu, dilakukan konfrontir antara saya dengan saudara Iklim Hakim. Kalau diperlukan lagi konfrontir, silakan kembangkan konfrontir antara saya, Iklim Hakim dengan Hotman Paris. Saya tidak takut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.